Jalan menuju sekolah itu sunyi. Namun, di ujung jalan itulah masa depan anak-anak kita sedang dipertaruhkan. Saya Normaini, pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Perjalanan itu dimulai pada tahun 2006. Ketika saya pertama kali berdiri di depan kelas sebagai guru SD. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan dan penandatanganan Hingga akhirnya Juli 2025, saya dipercaya menjadi pengawas sekolah dasar. Amanah itu membawa saya mendampingi 18 sekolah di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Paringin, Juwai, dan Halong. Ada hari-hari ketika jalan berbatu mengguncang tubuh dan hujan mengaburkan pandangan. Beberapa kali saya harus menghentikan kendaraan. Bukan karena menyerah, tetapi untuk mengumpulkan kembali tenaga dan keyakinan. Namun, tantangan terbesar bukanlah medan perjalanan. Banyak sekolah memiliki capaian rendah. Pembelajaran berlangsung konvensional. Guru berbicara, peserta didik mendengarkan. Hari demi hari dalam pola yang sama. Dari 18 sekolah tersebut, perhatian saya tertuju pada 2 sekolah di pedalaman Kecamatan Halong, yaitu SD Negeri Mauya dan SD Kecil Hampang. Keduanya seperti 2 sisi cermin yang memantulkan kenyataan yang berbeda. SD Negeri Mauya memiliki kualitas pembelajaran yang sudah baik dan adanya pemanfaatan digitalisasi pembelajaran oleh para guru. Sedangkan SD Kecil Hampang, kualitas pembelajaran masih rendah dan perlu untuk perbaikan. Di saat yang sama, saya melihat secercah harapan dari kepala sekolah muda yang penuh semangat. Memberikan bimbingan kami supaya pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Saya tertarik pada potensi yang cukup besar dari SDN Mauya. Sekolah tetangga yang berhasil bangkit. Mengapa tidak kita dekatkan mereka? Mengapa perubahan harus menunggu orang luar? Mengapa tidak tumbuh dari kekuatan komunitas kita sendiri? Maka lahirlah inovasi kami, yaitu mentor sebaya. Gagasan itu kemudian saya bawa ke ruang diskusi bersama kepala sekolah dan para guru SD Kecil Hampang. Dengan semangat yang menyala, mereka menyambutnya penuh keyakinan. Sambutan hangat juga datang dari SD Negeri Mauya saat saya diskusikan hal tersebut. Dengan tangan terbuka, mereka bersedia menjadi mentor dan sahabat bagi SD Kecil Hampang. Langkah awal dimulai dengan membentuk komunitas mentor sebaya. Sesuai rencana kita, hari ini kita akan membentuk komunitas baru yang sesuai inovasi kita, yaitu komunitas mentor sebaya. Nah, bukan pelatihan formal yang kaku, melainkan duduk bersama, mendengarkan kegelisahan para guru, dan merancang RPP pembelajaran mendalam yang berpihak kepada murid. Pendampingan berjalan mengalir. Guru mentor mengulurkan tangan, mendemonstrasikan skema tadi air yang ada di laut, sungai dari danau
mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Danau. Siapa yang bisa? Ya, silahkan Saka. Bagaimana menghidupkan kelas tanpa fasilitas mahal? Melalui aplikasi digital sederhana yang kami kembangkan, jarak bukan lagi penghalang untuk berbagi perangkat ajar. Saat guru sasaran mempraktekkan kelasnya, kami merekamnya. Nah, di lembar kerja kelompok itu, anak-anak Bapak akan diminta untuk mengamati pohon. Bukan untuk dinilai atau disalahkan, tapi untuk direfleksikan bersama dalam suasana yang nyaman. Ya, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun, hampir 5 bulan berlalu dan perubahan itu kini nyata. Guru yang dulu ragu, kini percaya diri merancang pembelajaran mendalam, berdialog dan berbagi inspirasi demi menghadirkan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi peserta didik. Kelas yang dahulu sunyi kini kembali bernyawa. Anak-anak pegunungan itu kini mulai berani bertanya, makin lancar membaca, dan menemukan kembali kebahagiaan belajar mereka. Ya, apa pohon apa? Pohon pisang. Genalah pisangnya. Senyum kepala sekolah menjadi bukti kebahagiaan atas perubahan ini. Dengan mentor sebaya, para guru secara perlahan mampu mengubah kelas menjadi lebih interaktif. Dan kami akan terus melanjutkan inovasi ini di SD Kecil Hapang. Saya Mora, saya senang belajar sambil praktek. Dadah. Jalan berbatu dan tanjakan terjal itu masih ada. Namun kini, setiap perjalanan terasa berbeda. Saya tidak lagi melihat sekolah yang berjuang sendirian. Seorang pengawas bukan hanya mengawasi. Tugas kita adalah menyalakan cahaya dan memastikan cahaya itu terus menyala hingga ke balik pegunungan sekalipun.